Shalom saudara. Hari yang ajaib, hari yang luar biasa, amin. Siapa yang setiap hari menanti-nantikan hari Minggu untuk kita bisa berkumpul bersatu, untuk kita bisa menyembah Tuhan, memberi yang terbaik? Adakah di sini? Saya sering sekali begitu saudara, menunggu hari Minggu. Kapan hari Minggu? Apalagi kalau sudah lama ya. Kami sudah lama 12 hari pelayanan dari Bali, Banyuwangi, Bali Bedugul sampai Jakarta saudara. Aduh rasanya saya bilang kangen rumah lama sekali ini. Rasanya buat saya saudara, saya menantikan selalu hari Minggu. Saya ketemu Tuhan biasa tiap hari. Tapi ada sesuatu yang lain, ketemu dengan ya dalam hadirat Tuhan, kita korporat bisa menyembah Tuhan. Saudara, hari ini kita mau belajar tentang gelombang kegerakan Tuhan yang baru. Saya berdoa saudara mengerti hal ini. Saya akan menjelaskan supaya saudara bisa mengerti. Yang pertama slide-nya, kegerakan telah datang. Saudara, beberapa waktu yang lalu kami hamba-hamba Tuhan berdoa. Kami sering sekali, sebulan sekali berdoa untuk hal-hal yang Tuhan mau nyatakan buat jemaat, buat apapun yang Tuhan mau nyatakan buat Indonesia, kota dan semuanya saudara. Kemudian hamba-hamba Tuhan ini berdoa dan berkata, Tuhan Engkau punya rencana yang baru, punya warna yang baru, warna yang berbeda. Akan muncul sesuatu yang baru. Dikatakan itu terus saudara. Akan muncul sesuatu yang baru saudara. Tuhan tolong tunjukkan Tuhan. Sesuatu yang baru itu seperti apa Tuhan? Warna yang baru itu. Yang tidak biasanya. Yang berbeda itu seperti apa sih Tuhan? Kita berdoa saudara. Karena Tuhan mau menunjukkan sebuah warna yang baru, cara yang baru, fase yang baru. Dengar saudara, zaman berubah dari generasi ke generasi. Dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman saudara. Kita lihat perkembangan teknologi yang dahsyat saudara. Semua saudara nanti digital semua saudara. Semua canggih dan modern. Dunia aja seperti itu saudara. Tapi di dalam roh, di dalam Tuhan itu juga akan ada sesuatu yang canggih. Amin. Akan ada sesuatu yang benar-benar. Apa yang tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau dengar, tidak pernah timbul di hatimu. Ada sesuatu yang fresh from heaven saudara. Sesuatu yang baru dari surga Tuhan mau nyatakan. Kita memasuki fase yang baru. Fase yang baru ini akan jauh lebih dahsyat saudara. Lebih ajaib dari fase yang terdahulu saudara. Tapi persoalannya saudara. Untuk setiap fase jelas saudara. Fase yang baru, memasuki fase yang baru harus ada harga yang dibayar. Saya berdoa setiap kita menyiapkan diri kita, membuka hati kita dengan lebar. Untuk siap dibawa Tuhan kemana roh Tuhan mau. Menyiapkan hati kita, menyiapkan roh kita, menyiapkan iman kita. Membuka hati kita dengan lebar, mempersiapkan diri. Kemana roh Tuhan akan bawa kita. Nah, menurut pengamatan dalam sebuah kegerakan, pengamatan dalam sebuah kegerakan di seluruh dunia, kegerakan itu hanya bertahan tidak lebih dari 10 tahun. Ada kegerakan Pensacola ada kegerakan banyak sekali. Kegerakan Tuhan yang terjadi atas Indonesia. Juga atas Indonesia maksudnya di NTT waktu zaman air menjadi anggur. Begitu 10 tahun saudara. Jadi bertahan tidak lebih dari 10 tahun saudara. Begitu 10 tahun maka kegerakan itu akan turun. Dan kemudian statis. Diam. Menjadi biasa. Nah ujungnya akan timbul kegerakan yang baru lagi saudara. Kegerakan yang lama menjadi monumen saudara. Karena sudah ada lagi kegerakan yang baru. Kegerakan yang lama jadi monumen, bahkan sudah gak bisa lagi diajak bergerak, berhenti. Nah ini persoalannya saudara.
Saudara dan saya mau enggak diajak bergerak kembali dengan Tuhan? Kan kita sudah ngalami kan kegerakan Tuhan. Nanti saya akan jelaskan sejarah kebangunan rohani kegerakan Tuhan di seluruh dunia, saudara. Dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Apakah kita mau bergerak kembali? Atau kita berkata cukup Tuhan, berhenti aja sampai di sini udah Tuhan. Sekali lagi persoalannya saudara, apakah kita ini mau berkata begini, Tuhan aku mau percaya lagi Tuhan. Tuhan aku mau bayar lagi Tuhan. Tuhan aku mau bekerja keras lagi Tuhan. Tuhan aku mau haus dan lapar lagi Tuhan. Tuhan aku mau Tuhan. Percaya lagi, aku mau Tuhan, next level Tuhan. Ada enggak orang yang berkata seperti itu? Tuhan aku mau menginginkan lagi Tuhan. Tuhan aku mau percaya lagi Tuhan. Tuhan aku mau bekerja lagi Tuhan. Tuhan aku mau next level lagi Tuhan. Sekali lagi atau saudara berkata cukup Tuhan. Udah capek Tuhan. Cukup Tuhan. Udah dibilangin, diomongin orang Tuhan. Udah diomongin orang, dimaki orang, dibilangin aneh. Cukup Tuhan. Sudah korban uang, tenaga, waktu. Kemudian berhenti. Sudah, jangan aneh-aneh, jangan ekstrim-ekstrim. Coba renungkan kembali saudara. Apakah saudara siap next level atau saudara berhenti? Tuhan berkata ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang cuman pengen main-main di pinggir pantai. Ada orang-orang Kristen yang berkata, udah jangan macam-macam jadi orang Kristen. Bertobat, percaya Yesus, dibaptis penuh Roh Kudus, sudah jalani aja hidup. Kekristenan gak cukup sampai di situ saudara selesai. Tuhan berkata engkau harus mengerjakan keselamatan itu. Maaf saudara akan ditinggal kalau Tuhan datang di awan-awan. Saudara gak menghasilkan buah. Saudara hidup saudara gak berdampak. Gak ada sesuatu yang engkau kerjakan. Hidupmu statis, pesimis, pasif, lambat rohanimu. Ada banyak orang main di air di pantai aja, udah jangan jauh-jauh. Ada gelombang besar, takut. Banyak yang memilih shalom, udah baik-baik saja ya. Jangan macam-macam, tidak usah macam-macam. Tidak usah menikmati gelombang, kegerakan Tuhan itu apa itu. Saudara kita membutuhkan gelombang yang lebih besar lagi untuk kita menjadi peselancar sejati. Saudara pernah lihat orang main selancar? Begitu ombak meninggi, bush, pelancar itu dia akan naik, mainin ombak saudara. Dia ada di atas ombak dan mainin ombak. Persoalannya kita mau atau tidak. Dan persoalannya Tuhan itu sedang memperhatikan. Saudara tahukah saudara? Hidup kita setiap hari dinilai, dilihat Tuhan, dihitung Tuhan, diperhatikan Tuhan saudara. Ini menjadi perhatian Tuhan hari-hari ini saudara. Apakah engkau mau next level atau tidak? Bu, gelombangnya seperti apa sih Bu yang dimaksud? Saudara, saya mau berkata ya saudara. Setiap kita membutuhkan haus dan lapar akan Tuhan lebih lagi saudara, amin. Ada nggak dalam hidup kita haus dan lapar akan Tuhan? Mengingini pemulihan Tuhan, mengingini yang Tuhan mau. Sekali lagi kalau kita bilang cukup segini aja lah Tuhan. Saudara akan stuck, saudara akan berhenti. Saudara tidak mau terus lagi. Tapi untuk kita berjalan terus, kita harus punya lapar dan haus lebih lagi, amin. Lebih dari yang kita miliki sekarang. Lebih lagi. Amin. Coba colek sebelahnya. Haus dan lapar lebih lagi loh. Haus dan lapar lebih lagi loh.
Jadi saudara harus punya sesuatu di dalam ini saudara. Tuhan, aku enggak puas nih Tuhan. Hidupku kayak gini aja Tuhan. Rohaniku gak bertumbuh Tuhan. Bisnisku begini aja Tuhan. Pelayananku gak ada yang membangkitkan, yang menyala. Gak ada dampak. Tuhan, aku mau Tuhan mengalami mujizat yang lebih lagi. Aku gak cukup puas ini dengan ini semua Tuhan. Aku mengingini Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan. Aku mengingini pemulihan itu sungguh Tuhan. Saudara, ada gak sih orang yang mengingini pemulihan keluarga yang segitu rupa? Sampai tiap hari didoakan. Sampai saya itu yang Grace katakan, foto-fotonya itu didoakan, ditaruh di dalam minyak urapan darah Yesus. Diperkatakan saudara, dipakai audio Bible, diperkatakan audio Bible setiap hari firman Tuhan. Atau untuk Indonesia, terus berdoa dan tumpangi tangan peta Indonesia. Saudara, begitu saudara laparnya akan firman Tuhan, begitu saudara laparnya akan hadirat Tuhan, detik itu saudara, pencurahan Roh Kudus akan terjadi. Itu yang akan menurunkan kuasa Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Seperti yang terjadi di Kisah Para Rasul. Begitu laparnya menantikan janji Bapa, Roh Kudus yang dijanjikan, mereka berdoa bersehati. Wah, saya percaya doanya mungkin doanya mungkin sampai loteng Yerusalem itu bergoncang saudara. Tiba-tiba angin, tiupan angin keras datang saudara. Pencurahan Roh Kudus dinyatakan saudara. Saudara, suka tidak suka, untuk sesuatu yang lebih besar, harganya lebih mahal. Benar nggak? Untuk saudara membeli rumah yang lebih besar, nggak mungkin harganya lebih murah. Benar nggak? Untuk sesuatu yang lebih besar, harganya lebih mahal saudara. Saudara mau beli rumah yang lebih besar, nggak mungkin harganya lebih murah. Pasti lebih mahal. Saudara, lanjut. Saudara, siap gak next level? Atau saudara berhenti? Saya mau saudara bersiap ya. Masuk gelombang kegerakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dulu. Hagai 2 sudah difirmankan, adapun rumah ini, gereja Tuhan, saudara dan saya, kemuliaan ini bicara tentang kemuliaan gereja Tuhan. Kemuliaan bait Allah, kemuliaan rumah ini. Kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan tempat ini aku akan memberikan demikian firman Tuhan semesta alam. Kemegahannya lebih besar, lebih megah, lebih mulia dari yang semulia, dari yang semula. Lebih hebat, lebih dahsyat dari yang semula. Saudara, ini bicara saudara tentang kebangunan rohani. Saya mau cerita tentang kebangunan rohani yang besar saudara. Jadi saya mau katakan, saya mau menyebut ya, saya bisa kadang-kadang menyebutnya lawatan Tuhan terbesar ya. Kemuliaan Tuhan yang terjadi atas Indonesia. Saya mau berkata saudara, bukan hanya sekedar kemuliaan Tuhan yang biasa saudara. Tapi lebih dari itu, lebih dari itu, lebih dari itu saudara. Saya sudah bermimpi berulang kali saudara. Itu tidak satu kali mimpi, berulang kali saya menangis. Ini tentang bangsamu Tuhan berkata. Ini akan terjadi lawatan yang besar. Saya nggak cerita satu-satu mimpinya ya saudara. Tapi kurang lebih seperti ini, saya bermimpi saudara, saya naik kereta api cepat sekali. Cepat sekali saudara. Saya tahu itu kegerakan Roh Tuhan saudara. Dan saya ada di suatu tempat, di situ banyak sekali orang-orang sakit, orang hina papa, orang lemah, orang buta, orang timpang, orang sakit. Dan sembuh diselamatkan, bertobat saudara.
Itu dari satu tempat ke tempat. Saudara. Dan kemudian saya melihat sebuah mesbah Tuhan yang besar saudara. Orang-orang saudara. Terutama maaf kata ya, saudara saya menyebutnya. Garis keras ya saudara. Orang Kedar Nebayat itu saudara. Itu semua bertobat saudara. Walaupun mereka mengadakan perlawanan pakai cara tembak dengan kuasa kegelapan dan segalanya saudara. Dan terbukti saudara. Yesus Tuhan. Kuasanya dahsyat saudara. Bertobat saudara. Dan saya melihat jauh ke depan. Itu mesbah. Saudara. Saya tahu itu lawatan Tuhan saudara. Hati saya gak tahan saudara. Sangat-sangat membara dan menyala. Ketika Tuhan kasih mimpi-mimpi itu saudara. Masuk saudara yang kedua. Nah kita mulai dengan Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Saudara kalau baca Kisah Rasul 2 ayat 1 dan 4 itu di loteng Yerusalem. Jadi waktu ya orang-orang pilihan Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus kumpul, tiba-tiba ada tiupan angin keras. Saudara bisa baca itu di Kisah Rasul 2 ya ayat 1 dengan 4. Pokoknya ada tiupan angin keras dan Roh Kudus dalam rupa api menghinggapi ya. Murid-murid Tuhan Yesus, di situ mereka berbahasa roh, berbahasa lidah dengan bahasa macam-macam. Nah, Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana dimulainya? Di Yerusalem. Di loteng Yerusalem itu hujan awal saudara. Itu pencurahan Roh Kudus yang pertama dahsyat sekali di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini ayat sedang digenapi saudara. Sudah digenapi karena dari Yerusalem ya sampai ke ujung bumi. Nanti saya mau kasih tahu ujung buminya saudara ya. Nah kemudian sorry saya ngomong akan cepat karena ini bisa lama ya saudara. Nah kemudian saudara Roh Kudus itu jadi ada suatu perjalanan, rute perjalanan ya. Rute perjalanannya dari loteng Yerusalem saudara. Dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah saudara ada satu perjalanan ya rute kegerakan Roh Kudus dari Yerusalem dan sebagainya itu saudara. Nah yang ajaib di mana kuasa Roh Kudus dicurahkan terjadi mega revival saudara. Terjadi lawatan yang luar biasa. Ya, terus lagi lanjut Kisah 2 ayat 1 ya. Kisah 2 ayat 1 sampai 4 itu yang Roh Pentakosta waktu terjadi saudara apa yang saudara baca saudara 3.000 orang. Dikatakan Roh Kudus melawat 3.000 orang percaya Tuhan Yesus. Petrus tiba-tiba backgroundnya nelayan, bukan pendidikan tinggi. Murid Yesus itu sebagian besar nelayan. Kebanyakannya nelayan saudara, pendidikannya tidak tinggi. Tiba-tiba hari itu Roh Kudus menguasai dan berkhotbah. Bam, 3.000 orang bertobat saudara. Enggak pakai mic saudara, zaman sekarang pakai mic ya. Dan wus lagi Roh Kudus, lanjut lagi saudara. Itu yang saya lihat saudara. Kereta apinya cepat sekali saudara. Dan dikatakan selanjutnya 5.000 bertambah menjadi 5.000 orang percaya. Dan sampai akhirnya saudara, kalau saudara baca Kisah Rasul, jumlahnya tidak bisa dihitung lagi. Injil menyebar saudara. Menyebar. Seluruh bangsa-bangsa. Lanjut saudara, gelombang kegerakan Roh Kudus terus bekerja. Dalam zaman Kisah Para Rasul, kalau saudara baca di Kisah Para Rasul 8, 9, 10, Roh Kudus bergerak seperti yang dikatakan Yudea, Samaria. Filipus pergi ke Samaria memberitakan Injil saudara. Alkitab berkata, maka sangat besarlah sukacita kota itu. Bam, keselamatan terjadi. Revival saudara. Wus, Roh Kudus bergerak lagi saudara. Tidak terhentikan saudara. Jadi kalau saudara nggak mengencangkan sabuk saudara, saudara akan jatuh, saudara akan kelewat. Saya mau bawa saudara keliling dunia ya saudara. Kebangunan sejarah, kebangunan rohani. Dahsyat saudara.
abad kedua saudara. Terjadi kegerakan Tuhan di Eropa. Eropa dilanda, dilawat Tuhan. Masuk lagi saudara. Roh Kudus bergerak lagi saudara. Saya terusin cepat aja ya. Abad 15 saudara. Abad 15 ya. Abad 15 saudara. Martin Luther King. Saudara. Lanjut saudara. Di abad 18. Saya mencatat, saya baca saudara. Itu buku dari Robert Liardon karangan. Bagaimana mereka gagal dan sukses. Sejarah jenderal-jenderal Tuhan. Jenderal kebangunan rohani. Rasul kesembuhan. Rasul Pentakosta. Abad 18. Ada seorang hamba Tuhan bernama John Alexander Dowie. Dia disebutnya Rasul kesembuhan saudara. Ini orang usia 6 tahun saudara. Sudah baca Alkitab habis saudara. Umur 6 tahun saudara, bayangin. Saudara ini umur berapa? Udah baca kitab habis berapa kali? Alkitab habis umur 6 tahun. Pada waktu usia 21 tahun tiba-tiba Tuhan memanggil dia dengan kuat dalam hidupnya. Dan dia meresponi panggilan Tuhan. Karena dia benar-benar haus dan lapar akan firman Tuhan. Tiba-tiba dalam sebuah kejadian. Dia dibawa Tuhan menjadi hamba Tuhan pendeta di Sydney saudara. Tiba-tiba daerah itu mengalami wabah sakit penyakit yang mengerikan. Dalam berapa minggu dia menguburkan jemaatnya 40 kali penguburan. Dan 30 jemaatnya sakit sekarat saudara. Di dalam rohnya tiba-tiba bangkit dan marah pada kuasa kegelapan pada penyakit itu saudara. Dan berkata kepada penyakit itu. Dan tiba-tiba saudara, orang disembuhkan, bertobat, obat saudara, terima Yesus. Jutaan orang dibawa untuk mengenal Tuhan Yesus saudara, percaya Tuhan Yesus. Pelayanan kerasulannya mengubah seluruh dunia. John Alexander Dowie saudara. Pada abad 18 saudara, tahun 1878 dan abad 19 ya, tahun 1900-an saudara, ada Evan Roberts saudara. Roh Kudus bergerak dengan dahsyat lagi saudara. Sebuah kebangunan rohani di Wales saudara, di Inggris saudara. Tiba-tiba saudara, orang ini tergila-gila saudara dengan hal yang berkaitan dengan Tuhan. Dia memiliki suatu kasih yang besar dan meluap-luap akan kegerakan Tuhan, akan Roh Kudus, akan Tuhan. Itu gak bisa terbendung saudara. Evan Roberts. Saudara, kakak airnya dibanjiri. Seluruh penjuru daerah Wales itu ya saudara. Datang. Segala lapisan masyarakat datang saudara. Ibadahnya luar biasa saudara. Sampai dari wartawan, para pelacur saudara. Itu yang ahli hipnotis, dukun-dukun, paranormal. Mau menguji saudara. Bertobat saudara. Bar tutup, bioskop tutup saudara. Penjara kosong saudara. Orang yang punya utang bertumpuk-tumpuk tiba-tiba mau bayar saudara. Orang mau lunasi utang saudara. Rasa bersalah berdosa itu ada dalam hidup setiap orang saudara. Ada sesuatu yang mendorong di rohnya itu berbuat baik, menginjil, bersaksi saudara. Itu kebangunan rohani saudara. Enggak ada lagi orang yang menghambur-hamburkan uang dengan membeli minuman keras, berjudi, ke rumah bordil. Enggak ada saudara. Mereka menjadi bertobat. Mereka menjadi yang baik, keluarga yang baik saudara. Dan yang ajaib saudara. Para pemimpin jemaat, gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, pendoa syafaat, pengusaha berkumpul. Mereka berdoa bergantian, berkhotbah bergantian di kebangunan rohani itu saudara. Tembok denominasi dihancurkan, ada kesatuan luar biasa. Itu pekerjaan Roh Kudus saudara. Enggak ada orang yang bisa menyatukan manusia, gereja-gereja enggak ada saudara. Hanya kuasa Roh Kudus. Saya mau cerita lagi. Saya lupa kira-kira mungkin 5-7 tahun yang lalu saya pergi ke Azusa Street. Saudara pendengar. Lawatan Tuhan.
di Pensacola, di Los Angeles. Lawatan Tuhan di Los Angeles maksud saya. Azusa Street atau Jalan Azusa saudara. Detik saya ke sana saudara, saya berjalan menelusuri jalan itu dan saya berdoa menangis. Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami mau Tuhan, lawatan yang besar itu Tuhan. Lawat kami Tuhan, lawat bangsa kami Tuhan. Apa yang pernah terjadi di Azusa Street Tuhan. Tuhan pakai William Seymour dan Charles Parham. Saudara tahu pada waktu itu ada banyak kejadian yang luar biasa katanya. Tiba-tiba gedung yang dipakai di Jalan Azusa itu gedung yang dipakai untuk kebaktian saudara. Didatangi sepasukan pemadam kebakaran saudara. Pemadam kebakaran mau memadamkan api karena ada api di gedung itu. Tapi sebenarnya mereka tidak pernah tahu bahwa dan tidak pernah menemukan api itu. Yang ada adalah apa? Api kemuliaan Tuhan. Jadi orang-orang melihat katanya ada api di gedung itu. Jadi orang panggil pemadam kebakaran saudara. Tapi yang mereka lihat sebenarnya api kemuliaan Tuhan. Gedung itu tidak terbakar saudara. Tapi ada api Tuhan menyala saudara. Sinarnya seperti api di gedung itu saudara. Kebaktian gak pernah berhenti saudara. Bisa 10 sampai 12 jam. Saudara kalau kebaktian hari Minggu. Ya pengkhotbahnya udah lama nih, khotbahnya lama. Saudara udah pantatnya udah gatel ya saudara. Kok gak selesai sih khotbahnya lama sekali. Oh kalau Bu Linda khotbah pasti lama dah. Sampai 12 jam. Kadang-kadang berlangsung berhari-hari dan bermalam-malam saudara. Tapi jemaat gak pernah merasa capek saudara. Karena begitu dikuatkan oleh Roh Kudus. Saudara dalam perjalanan saya 12 hari saudara, saya tidak capek saudara. Tapi karena Pak Petrus itu batuk terus saudara. Terakhir ini nih saya pulang rada ketularan dikit. Tapi tolak dalam nama Yesus saudara. Suara sampai habis serak saudara. Karena 12 hari doa pelayanan ya. Khotbah dan teriak saudara. Apa yang terjadi saudara? Susah Street peristiwa itu saudara. Dahsyat banget saudara. Orang rebah bisa 2 jam. Ketemu Tuhan Yesus saudara. Dibawa ke surga, dibawa ke neraka. Saudara tahu saudara. Itu benar-benar dahsyat. Orang-orang yang dijamah Tuhan itu saudara. Mereka itu langsung pergi saudara. Ke tetangga-tetangga, ke daerah situ, ke jalan-jalan, di taman-taman. Bersaksi, bernyanyi, khotbah. Mendoakan orang. Aduh, kebangunan rohani jadi di mana-mana saudara. Di luar gedung saudara, radius berapa kilometer, hadirat Tuhan luar biasa. Orang dijamah Tuhan tiba-tiba berlutut dan menyembah Tuhan. Menangis dan bertobat saudara. Dan berbahasa roh tanpa didoakan orang. Dahsyat saudara. Saya gak tahu ya, kalau gelombang kegerakan Tuhan yang baru gimana ya. Tiba-tiba teng saudara. Berlian jatuh dari surga. Misalnya saudara. Saya gak tahu saudara. Tiba-tiba bam saudara bisa melihat di rumah saudara. Ya sedang terjadi suatu saudara lari dan menyelamatkan sesuatu. Saya gak tahu saudara. Kuasa Roh Kudus akan bekerja dengan dahsyat sekali. Banyak fenomena ilahi katanya ya. Saya pernah nonton di TV ya saudara, itu Azusa Street saudara. Banyak fenomena ilahi saudara. Yang sangat dahsyat dan sampai gak bisa diceritakan saudara. Gak ada seorang pun yang bisa mencatat katanya semua mujizat yang terjadi di sana. Gak ada yang bisa mencatat semuanya. Karena saking banyaknya, saking ajaibnya saudara. Hal itu menggairahkan dan luar biasa sekali saudara. Seperti yang Alkitab katakan. Maka bersukacitalah, sangat besarlah sukacita kota itu. Orang bawa minyak urapan saudara. Orang-orang yang udah dijamah Tuhan ini bawa minyak urapan saudara.
datangi, ketok setiap rumah. Terus bagiin makanan orang miskin, bagiin pakaian ke orang miskin. Saudara kalau lihat, saya nanti lain kali cari filmnya ya, di Almalonga pernah terjadi saudara lawatan Tuhan. Itu ladang orang-orang anak-anak Tuhan. Buahnya segede-gede gini nih saudara, portal bisa segini saudara. Buahnya gede-gede semua saudara. Tiba-tiba ladangnya menjadi subur, tanamannya bagus-bagus saudara. Saya pernah pergi ke Afrika saudara, Addis Ababa saudara. Ethiopia, ibu kotanya itu adalah kota Addis Ababa saudara. Saudara saya melihat ke sana, itu detik terakhir kami mau pulang. Yuk kita pergi ya ke satu ternyata ada kurang lebih hampir 1.000 pendoa syafaat berdoa saudara. Ternyata mereka juga doanya ada pakai bantal di bawah saudara, berlutut saudara, tersungkur saudara. Itu ibadah katanya dari pagi ya sampai dengan sore saudara. Mereka berdoa puasa dari pagi sampai dengan sore. Kami di bagian jam kurang lebih jam 4 jam 5 sore saudara sudah mau tutup ya ibadahnya. Itu khotbah terus-terusan katanya saudara. Hamba Tuhan Afrika juga yang khotbah saudara. Khotbahnya saudara bla. Saudara tahu gak saudara, kita nih ya orang Jawa ya, orang Indonesia terlalu halus saudara. Kurang responsif menurut saya, kurang nyamber dengan cepat. Itu Afrika tuh saudara, kalau begitu berkata, mari kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Angkat persembahanmu. Mereka angkat dan berkata, persembahkan. Mereka semua lari saudara, mempersembahkan, lari berebutan saudara. Mempersembahkan buat Tuhan itu saudara, seperti itu. Terus mereka tuh ya kalau ibadah itu ya, bajunya tuh ya Kingdom Explosion saudara. Menyala kayak stabilo ya, kuning menyala, jembret ya, oranye menyala, pink menyala. Nanti kalau kuning, topinya kuning, sepatu kuning saudara. Keren banget, kayak mau ke pesta saudara. Kita ini gak ada apa-apanya nih. Saya tuh bajunya biasa gitu ya. Rasanya kau minder juga loh. Ini mereka kayak mau ke pesta semua saudara. Topinya kuning, bagus kembang-kembang. Sepatunya Ventofel itu yang heelnya tinggi banget saudara. Terus mereka tuh yang nari. Mereka luar biasa saudara. Dan itu saya di Afrika ya saudara, tapi itu yang tadi saya cerita bukan di Addis Ababa, di gereja lain, gereja orang kulit hitam ya saudara. Terus di Addis Ababa itu ya saudara, kami datang ke ibadah itu, tiba-tiba saudara, seorang hamba Tuhan berkata, besok kamu pulang jam berapa katanya, datang ke gereja kami. Tahu gak gereja itu saudara? Gerejanya gak bagus saudara, tapi gede, di sudut-sudut, di jalan-jalan orang sakit banyak sekali saudara. Di luar juga orang sakit, ada yang mendoakan saudara. Jadi banyak sekali orang-orang yang bukan dalam Tuhan saudara. Orang-orang rakyat, ya maksudnya penduduk biasa di situ pada ibadah saudara. Mungkin daripada mereka sakit, mereka mati, mendingan mereka berdoa di situ saudara. Dan itu ibadah katanya dimulai tadinya hari Rabu kesembuhan. Maksudnya minggu ada tapi hari Rabu di tengah minggu ibadah kesembuhan. Tiba-tiba waktu ibadah kesembuhan orang disembuhkan sekali. Jadi bergilir dari hari Rabu masuk lagi hari Kamis. Masuk lagi sampai akhirnya sampai minggu ibadah terus kesembuhan saudara. Dahsyat saudara. Lagi ya saudara tahun 1950, 1990. Ya. Di China Watchmeni saudara, 1906, 1950 Watchmeni. Kemudian tahun 1950, 1990 lawatan Tuhan atas Afrika. Saudara tahu KKR Reinhard Bonnke saudara. 6 juta orang saudara. Haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Ini di Afrika saudara. Makanya kalau saudara enggak benar-benar mengingini Tuhan haus dan lapar. Saudara kita nih kalah loh sama Afrika. Afrika dahsyat banget kalau ibadah orang bisa bertahan. Itu orang kulit hitam hebat-hebat kuat-kuat saudara. Toiletnya cuma sedikit lagi saudara.
Tempatnya itu lapangan besar sekali saudara. Panas ya, berdebu, kering gitu ya saudara. Tahun 1980 sampai 2000 saudara, Paul Yonggi Cho. Kegerakan doa yang dahsyat di Seoul, di Korsel saudara, Korea Selatan. Terjadi pelipat kali gandaan kelompok sel saudara. Nah kemudian tahun 2003 dan seterusnya. Tiba-tiba tepatnya kurang lebih saya lupa juga, lupa, Februari 2003. Gereja-gereja Tuhan di Indonesia mencatat sebuah sejarah baru. Kurang lebih 6.000 orang. Kurang lebih 6.000 orang hamba Tuhan, pemimpin jemaat semua. Ya, gembala sidang, pendoa, syafaat, pengusaha berdoa. Berdoa untuk terjadinya transformasi di Indonesia. Kira-kira saudara, kita hampir sudah berjalan mungkin 5-7 tahun. Setiap hari ada doa ya. Kita tuh setiap hari ya saudara, setiap hari ya ada pujian penyembahan 24 jam. Doa pujian penyembahan 24 jam. Di Indonesia saudara. Jadi hari Minggu ini juga ada saudara. Jadi di seluruh Indonesia kita bagi-bagi. Nah dalam bulan ini kita ada kebagian mungkin tanggal berapa gitu. Nanti gereja apa tanggal berapa setiap hari saudara. Jadi bersyukur atmosfer Indonesia dibangun dengan pujian penyembahan. Dengan doa-doa yang dinaikkan. Nah transformasi saudara, lanjut. Transformasi adalah, apa itu transformasi saudara? Adalah suatu keadaan yang mengalami perubahan. Perubahan 180 derajat sebenarnya saudara. Perubahan yang dari yang buruk kepada yang baik. Contohnya ulat yang jelek itu ya, yang jijik ya. Berubah jadi seekor kupu-kupu yang indah, yang cantik sekali, yang mempesona. Itu adalah gambaran transformasi saudara. Saya berkata ini tentang pemulihan segala sesuatu, itu transformasi saudara. Amin. Indonesia merupakan ladang yang sedang menguning. Sangat besar tuayannya. Amin. Saya percaya saudara, Indonesia siap mengalami pemulihan segala sesuatu. Indonesia akan mengalami transformasi ilahi. Amin. Siapa yang mengerjakan perubahan itu saudara? Siapa yang mengerjakan transformasi ilahi itu? Ya Tuhan sendiri saudara. Dilakukan oleh Tuhan sendiri. Jadi kalau bicara pemulihan segala sesuatu, lawatan Tuhan terbesar atas Indonesia, atas bangsa-bangsa, itu bukan suatu kerinduan. Suatu kerinduan yang hampa. Atau mimpi di siang bolong. Tapi ini suatu pernyataan iman kita kepada janji Tuhan. Amin. Karena Indonesia ada dalam nubuatan. Indonesia ada dalam firman Tuhan saudara. Ada dalam Alkitab. Jadi sekali lagi ini bukan mimpi di siang bolong saudara. Dan ini sungguh-sungguh akan terjadi. Ini adalah ekspresi iman kita. Kita percaya kepada janji Tuhan, kepada kasih dan kuasa Tuhan bahwa bangsa ini akan diselamatkan. Amin. Saudara, saya berkata ini supaya saudara ngerti sejarah kebangunan rohani Raja Gereja. Jadi kalau saudara diam aja, saudara nggak bergerak, saudara nggak lakukan lakukan apapun, Roh Kudus akan bekerja tidak terhentikan. Dan dia terus bekerja, wush, cepat saudara. Saudara tertinggal. Dan jauh semakin tertinggal kalau saudara nggak ngerti apa-apa. Saya berdoa hati saudara ada pada bangsa ini, saudara peduli. Dengan bangsa Indonesia. Siapa yang mau kalau bangsa Indonesia hancur? Jangan ada. Jangan mengalami kehancuran. Jangan mengalami resesi. Kelaparan.
Nah, yang ajaib saudara. Lanjut, nanti dulu. Ada satu janji khusus. Ada satu janji khusus yang Tuhan berikan untuk Indonesia. Ini mengungkapkan kerinduan hati Tuhan yang sangat besar. Sebuah harapan yang pasti saudara. Ini harapan yang pasti ya, bukan harapan kosong. Bahwa bangsanya ini akan diselamatkan saudara. Nah, janji khususnya apa? Kita lihat dalam Yesaya 60 ayat 7 sampai dengan 9. Hal ini tertulis janji khusus yang Tuhan berikan sendiri untuk Indonesia. Yesaya 60 ayat 7 sampai dengan 9. Saudara, Yesaya 60 ayat 7 sampai 9. Ini Yesaya 60 sudah kita sering baca, sering deklarasikan. Saya percaya saudara, hampir 3.000 tahun yang lalu, Nabi Yesaya melihat pada suatu pemandangan penglihatan yang sangat jauh. Nabi Yesaya melihat saudara. Nah, saya mau berkata, coba renungkan ya saudara. Di dunia ini ada berapa ratus negara sih saudara? Di dunia ada berapa ratus negara? Kurang lebih di dunia ada 200 negara saudara. Nah, di antara 200 negara yang ada saat ini saudara, ayat ini paling cocok buat Indonesia. Amin. Karena ciri-cirinya karakteristik bangsa yang dinubuatkan Yesaya ini, situasinya, kondisinya sesuai dengan bangsa Indonesia. Sesuai dengan bangsa Indonesia. Di negara Timur Tengah dikumpulin nih. Negara Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah dikumpulin. Keturunan jumlah penduduknya tidak ada yang lebih besar dari Indonesia. Masih lebih besar Indonesia saudara. Yang kedua saudara, ini yang dikatakan Yesaya saudara. Dan ini pasti terjadi saudara. Negeri yang memiliki banyak pulau-pulau. 17.000 pulau loh Indonesia. 17.000 pulau Indonesia saudara. Dari Sabang sampai Merauke saudara. Dari Miangas sampai Rote. Penuh pulau-pulau saudara. Alkitab berkata, akulah yang dinantikan pulau-pulau di Indonesia. Lagi saudara, negeri Indonesia adalah negeri yang jauh. Negeri yang paling jauh dari Yerusalem adalah Indonesia saudara. Loh bu, ke Israel bisa kok naik berapa jam naik pesawat. Maksud saya begini saudara. Ujung bumi ada di Indonesia. Makanya Indonesia disebut negeri yang paling jauh saudara. Ujung bumi ada di Indonesia. Di mana saudara? Di Papua. Saya nggak ceritain lah, menurut sejarah ya saudara, ditelusuri dan diamati saudara. Ujung bumi adalah Indonesia saudara. Alkitab berkata, ketika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan mengalami kuasa Roh Kudus yang dahsyat, bersaksi, menginjil dari Yerusalem sampai ujung bumi. Indonesia akan mengalami saudara lawatan Tuhan terbesar. Kenapa Indonesia disebut ujung bumi? Karena di Indonesia masih banyak tertinggal zaman prasejarah, saudara. Prasejarah suku-suku, puluhan suku masih hidup primitif. Di Papua benar-benar ada saudara, suku primitif saudara. Yang keempat, negeri itu saudara, Indonesia yang dinubuatkan Nabi Yesaya, berlimpah emas dan perak. Maka perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan. Fakta membuktikan bahwa bangsa Indonesia berlimpah kekayaan, tambangnya berlimpah-limpah, amin. Percaya gak sih Indonesia kaya? Aduh. Dalam Yesaya 60 yang tadi dijelaskan saudara.
Apa sih yang Tuhan lakukan atas Indonesia? Apa yang akan Tuhan lakukan? Dikatakan berduyun-duyun akan datang dan bertanya, siapakah Isa Al-Masih? Kasih tahu, beritahu, ajari kami. Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Isa Al-Masih itu siapa? Mereka akan datang berduyun-duyun. Mereka akan datang dalam ibadah kita, saudara. Beribadah dan sujud menyembah Tuhan yang benar. Saya percaya pasti itu terjadi. Gelombang lawatan terbesar. Kenapa saya katakan gelombang lawatan terbesar? Karena gelombang lawatan itu terus ada, saudara, dari zaman-zaman yang saya katakan. Lawatan itu ada. Tapi lawatan di puncak yang terbesar itu, saudara. Hujan awal dan hujan akhir bersatu. Hujan akhirnya apa? Yaitu, saudara, kebangunan rohani yang terjadi itu. Bam, dijadi satu. Dari yang awal sampai yang terakhir. Bam, jadi satu, saudara. Kayak apa, saudara? Untuk Tuhan melakukan perkara yang besar, saudara. Lanjut, kita harus benar-benar percaya. Gak bisa kita santai-santai, kita harus bertempur, berperang. Mengalahkan semua penghalang. Lanjut cepat ya. Lanjut lagi. Dasar memasuki gelombang kegerakan Tuhan yang baru. Jangan ada kematian di dalam dirimu. Wahyu 3 ayat 1 berkata demikian. Jangan ada kematian di dalam dirimu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Ini penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Tuliskanlah malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Tuhan dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Saudara, Tuhan ini benar-benar, saudara, jemaat Sardis ini, saudara, ini punya jatah yang luar biasa, jatah yang sangat besar sekali. Dikatakan ini aku Tuhan Allahmu. Aku yang memiliki 7 roh Tuhan dan ke-7 bintang. Ini bicara 7 adalah kesempurnaan. Lambang kesempurnaan. Artinya Tuhan yang berfirman. Tuhan yang penuh dengan kekuatan kesempurnaannya, keperkasaannya. Yang akan bekerja untuk jemaat di Sardis. Tapi Tuhan berkata, aku tahu pekerjaanmu. Yang kau kerjakan itu loh. Apa sih? Engkau hidup dengan program-programmu, hidup dengan cara-caramu, hidup dengan metodemu, hidup dengan kebenaran diri sendiri, cara berpikirmu. Aku tahu pekerjaanmu. Engkau lakukan apapun dengan kekuatan manusiamu, dengan kekayaanmu, dengan paradigmamu. Tapi dikatakan sesungguhnya engkau mati. Kan seringkali kita gitu toh. Hidup kita sibuk terus kerja. Sampai, saudara, yang di dalam ini mati. Sampai semuanya jadi rutinitas, saudara. Pelayanan jadi kebiasaan, jadi rutinitas. Sampai kita ini juga gak punya waktu sama Tuhan. Kita gak bisa lagi saat teduh dengan baik. Kita gak bisa lagi berendam di sungai Tuhan, bisa nyembah Tuhan, ngalami hadirat Tuhan. Kita bisa nangis lagi, jatuh cinta lagi dengan Tuhan dalam kesederhanaan. Udah gak ada lagi. Yang di dalam mati, saudara. Kosong. Karena sibuk cari duit, saudara. Atau mungkin saudara harus waspadai. Ketika Tuhan menambahkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara.
Tiba-tiba saudara diberkati dengan luar biasa. Saya berkata saudara, jangan ada saudara, ketika engkau punya uang banyak, itu membuat iman saudara mati. Saudara lupa mujizat Tuhan. Saudara gak berjalan lagi dengan iman, gak berjalan lagi dengan mujizat Tuhan. Karena sudah dicukupi, sudah enak semuanya. Tiba-tiba saudara menjadi nyaman, menjadi malas, gak peduli. Karena sudah enak. Apalagi dengan semua yang dunia tawarkan saudara. Sibuk dengan semua medsos. Tiba-tiba ada sesuatu yang di dalam ini saudara mati. Yang kedua, cepat. Mencintai firman-Nya dan mengejar kedalaman. Mazmur 119 ayat 130 dikatakan demikian. Bila tersingkap firman-Mu memberikan terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudara, firman Tuhan itu ajaib sekali. Makanya ada Smith Wigglesworth dikatakan manusia dengan satu buku, ya bahasa Inggrisnya one man book apa ya. Satu manusia dengan satu buku saudara. Beliau berkata bahwa Alkitab itu adalah sumber segalanya. Jawaban kehidupan kita semua ada di Alkitab. Jadi nggak ada buku lain, dia nggak membaca buku lain, buku baik buku sekuler maupun buku rohani. Tidak baca itu dia. Hanya buku Alkitab yang dibaca. Smith Wigglesworth. Jadi hanya orang yang mau belajar, mau menyelidiki firman Tuhan, memperkaya pengertian firman Tuhan. Perkaya pengertian firman Tuhan saudara. Belajar dan belajar selidiki firman Tuhan, maka saudara akan punya kedalaman pengenalan akan Tuhan, akan mengerti maksud hati Tuhan. Percayalah saudara, ketika saudara mulai menyelidiki, maka akan ada haus dan lapar di roh di jiwa saudara untuk saudara menggali terus. Dan itu akan dibukakan saudara hal-hal yang membuat saudara akan terkaget-kaget dan terkagum-kagum saudara. Rema firman Tuhan, jalan-jalannya, pikiran Tuhan, hati Tuhan akan disingkapkan melalui firman-Nya saudara. Lanjut. Yang ketiga saudara. Bergaul erat dengan Roh Kudus. Ada begitu banyak sebenarnya, tapi saya singkat aja cepat. Bergaul erat dengan Roh Kudus. Untuk mengerti pikiran dan perasaan Kristus, kita harus banyak bicara dengan Roh Kudus saudara. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang. Ayat tentang Roh Kudus banyak sekali ya saudara, saya nggak ungkapkan semuanya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Pasti nggak disesatkan. Jadi saudara perlu banget Roh Kudus supaya saudara nggak disesatkan, perlu banget firman Tuhan. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari saudara, pastilah kita banyak sekali berinteraksi dengan hal-hal duniawi, bener nggak? Ya toh? Saudara, kita ini ya, wah, gravitasi dunia itu ya, gelombang dunia itu mengerikan sekali saudara. Nah semua itu saudara bisa mempengaruhi pikiran kita, cara berpikir kita, mempengaruhi hidup kita saudara. Mempengaruhi cara bicara kita, bertindak kita. Nah itu gak sadar semuanya itu bisa nempel saudara. Di pikiran kita, di hati kita. Itu yang semua yang ada di sekeliling kita. Kita kan terus berinteraksi dengan hal-hal dunia di sekeliling kita mau gak mau saudara. Nah itu bisa nempel saudara di pikiran kita, di hati kita saudara. Jadi kita terus perlu bergaul dengan Roh Kudus,
perlu membaca firman Tuhan. Kenapa? Itu membersihkan kita, saudara. Supaya kita jadi bersih, clean and clear, saudara. Bersih ya. Tidak bercacat celah, saudara. Terus disempurnakan oleh Tuhan melalui firman-Nya dan Roh Kudus. Jadi kita bisa mengenakan pikiran Kristus, cara pandang Kristus. Apa yang Alkitab berkata, pikirkanlah apa yang sedap didengar, yang baik, yang mulia, yang indah. Nah itu saudara. Coba biasakan bahasa roh ya saudara, setiap hari di mana saja. Maksud saya gini, gak usah keras-keras saudara. Misalnya saudara lagi sendiri, maksud saya loh saudara. Saya gitu saudara, kau jalan pagi ya saudara. Kalau di mobil berbahasa roh saudara. Di rumah, saudara bisa tahu ya. Sebenarnya barometernya roh saudara hidup atau menyala-nyala atau roh saudara mulai mati dan melempem. Minimal 5 menit aja saudara bahasa roh. 5 menit bahasa roh. Bisa ketahuan, kalau saudara cuma bisa bahasa roh 1 menit 2 menit. Wah artinya roh saudara sedang kering. Nah usahakan ngobrol dengan Roh Kudus saudara. Ngobrol dengan Roh Kudus. Bicara dengan Roh Kudus. Alkitab berkata ketika Daud, Saul, Simpson ya banyak. Hamba-hamba Tuhan orang-orang yang dipakai Tuhan. Dihinggapi kuasa Roh Kudus. Kepenuhan Roh Tuhan. Maka akan terjadi apa saudara? Pemisahan. Pemisahan antara kita dengan lingkungan kita. Dipisahkan saudara. Menjadi manusia yang baru saudara. Nah yang ajaib Alkitab berkata, Roh Kudus akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Siapa yang tahu Tuhan Yesus datang kedua kali? Nggak ada yang tahu saudara. Nggak ada yang tahu. Oh nanti Roh Kudus bisa ngasih tahu bu. Maksud saya begini saudara. Roh Kudus itu akan memberitahukan rahasia akhir zaman. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan untuk kita. Untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Untuk menyambut gelombang kegerakan yang besar itu saudara. Nanti di roh kita akan tahu. Kapan itu waktunya saudara? Karena kita bergaul dengan Roh Kudus. Yang terakhir sekarang saudara. Yang terakhir lanjut. Pergunakanlah waktu yang ada. Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Please ya baca ayat ini dengan melihat jelas. Perhatikan dengan seksama. Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Coba ngomong kanan kiri. Jangan seperti orang bebal. Jangan bebal. Jangan bebal. Jangan bebal. Jangan bebal. Saudara bebal tahu bebal itu. Sudah dikasih tahu. Udah ngerti. Tapi gak dilakuin saudara. Sudah ngalami. Tapi gak percaya. Itu orang bebal saudara. Sudah diomongin tapi dilakukan. Itu orang bebal saudara. Jangan bebal. Jangan bebal. Saya sering ngomong pada diri sendiri. Saya diri saya sendiri loh. Jangan bebal, jangan bebal, jangan bebal. Terus tapi seperti orang yang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Jangan bodoh ngomong. Jangan bodoh, jangan bodoh, jangan bodoh. Kenapa bodoh? Orang bodoh gak ngerti apa-apa. Maaf kata on, blow on. Rohaninya bodoh, mentok. Itu orang bodoh saudara. Dikasih tahu gak ngerti-ngerti bodoh karenanya. Gak ngerti bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah ternyata pergunakanlah waktu yang ada menurut teks bahasa aslinya ya. Itu bahasa Inggrisnya buying the opportunity. Buying the opportunity. Kamu harus beli itu kesempatan katanya. Kamu harus beli
itu kesempatan. Saudara, pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Beli katanya. Kita hidup manusia satu hari 24 jam. Ada yang satu hari 30 jam? Gak ada saudara. Ada yang satu hari 20 jam. Ada yang satu hari cuma 10 jam kerjanya tidur terus. Nonton film terus. Satu hari 24 jam. Saudara, ini saya kalau khotbah saya bicara untuk saya sendiri juga saudara. Saya terus ngomongin pada jiwa saya saudara. Tuhan, saya buat bertobat lagi Tuhan, saya bilang gitu. Satu hari 24 jam dan masih banyak yang Tuhan mau kerjakan, lakukan dalam hidup kita, amin. Karena kegerakan Roh Kudus bekerja dengan cepat, waktunya percepatan, dahsyat saudara. Saya berdoa tidak ada orang yang menyanyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan yang sangat berharga. Tuhan tolongi setiap kami Tuhan, gak ada satu pun yang mampu Tuhan, tolong kami Tuhan. Yang kedua, Amplified mengatakan buying up each opportunity. Beli setiap kesempatan. Beli setiap kesempatan, berarti kalau beli ada harga yang harus dibayar, benar gak? Jadi artinya apa? Setiap kairos Tuhan, waktu Tuhan melawat saudara, waktu Tuhan bicara pada saudara, kairos Tuhan itu datang, saudara harus sambar dengan cepat. Amin. Sambar dengan cepat. Tiba-tiba waktu kairos datang, bam. Saudara, Tuhan berkata persembahkan semua yang terbaik dalam hidupmu di mezbah Tuhan. Begitu Tuhan bicara, persembahkan yang di hidupmu ini. Pas lari kasih saudara. Seorang hamba Tuhan saudara, saya sudah berulang kali saudara. Bahkan 2 kali ketika Tuhan berkata, apapun yang kau punya, cincin nikahmu, persembahkan. Tiba-tiba bam di sini melonjak roh saya saudara, berikan itu. Saya bilang ke suami saya Pak Petrus, yaitu kira-kira berapa puluh tahun yang lalu ya, waktu gereja ini baru-baru belum dibangun seperti ini. Ya, untuk membangun ya rumah ibadah Tuhan. Tiba-tiba saudara, saya bilang yang persembahkan cincin nikah kita, perhiasan kita. Saya sama Pak Petrus bisa sepakat hari itu luar biasa. Bam, dipersembahkan semua. Tiba-tiba cincin nikahnya diambil oleh bendahara. Wih, ini punya Pak Petrus dan Bu Linda. Saya tebus dengan uang saya. Saya kembalikan ke Pak Petrus dan Bu Linda. Aduh, ini cincin nikah. Ya, jangan sampai diberikan katanya gitu ya. Menurut dia. Tiba-tiba sekali lagi Tuhan bicara saudara lewat hamba Tuhan. Persembahkan yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan, aku udah gak punya apa-apa Tuhan. Rumah kontrak, mobil juga gak punya Tuhan. Kami 5 tahun kontrak rumah, 7 tahun gak punya mobil saudara. Pinjem mobil tiap hari sama jemaat saudara. Malu, udah kayak orang yang benar-benar ngemis kalau pinjem mobil. Sampai hati-hati saudara, jangan sampai kesegol. Saya ngalami semua yang gak enak saudara kami. Tiba-tiba hari itu Tuhan bilang, cincin nikahmu berikan. Taruh saudara. Tapi sekali lagi saya mau berkata saudara, sambar kairos Tuhan dengan cepat. Saudara, saya mau berdoa saudara. Sekali lagi, buying up each opportunity. Beli setiap kesempatan. Jadi ada harga yang dibayar, harus ada tindakan, harus ada yang dikerjakan, harus ada yang diperjuangkan. Amin. Apakah saudara memperjuangkan kehidupan kerohanian saudara? Atau saudara merasa biasa-biasa saja sama Tuhan? Saya berkata, kalau engkau diam saja, engkau tidak lakukan apapun, lewat. Itu akan lewat dalam hidup saudara. Tidak akan ada perubahan apapun. Saya mau berkata, kekristenan saudara menjadi mandek, statis. Saudara menjadi orang Kristen yang maaf kata ujungnya bisa murtad saudara. Saya mau berkata ini benar saudara.
Karena ada banyak hamba Tuhan melihat penglihatan di akhir zaman. Iman orang Kristen akan berguguran. Mempertahankan iman gak gampang saudara. Percaya itu gak gampang. Kalau saudara gak kuat di dalam Tuhan. Saya berdoa kawal tahun ini saudara. Kita punya hati yang arif dan bijak saudara. Kita gak menjadi bebal dan gak bodoh. Tapi kita mengerti ada panggilan Tuhan. Tugas yang Tuhan berikan pada kita. Amin. Saudara, saya mau tutup dengan kesaksian saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang terkenal saudara. Mungkin saudara juga pernah ada yang tahu atau yang tidak tahu, namanya Oral Roberts saudara. Beliau meninggal pada usia 90 tahun. Ini salah satu juga hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa dalam kebangunan rohani. Memberikan nasihat seperti ini saudara. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berharap. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Apa yang kau harapkan, pengharapan itu tidak pernah mengecewakan saudara. Amin. Nah, beliau menasihati seperti ini saudara. Dan tiap hari berkata seperti ini di dalam hidupnya. Berharap katanya, berharap. Karena katakan katanya, berharap dan katakan hal yang besar Tuhan kerjakan dalam hidupku. Jadi saudara katakan, berharap, aku berharap pada Tuhan. Akan terjadi hal yang besar. Hal yang besar akan terjadi dalam hidupku. Dan saudara, taruh itu di mata saudara. Taruh di sini saudara. Taruh di penglihatan saudara. Taruh itu di visi saudara. Taruh itu saudara, letakkan. Dan percaya saudara. Saudara perkatakan. Dan saudara lihat itu suatu hari terjadi. Amin. Suatu hari terjadi. Amin. Suatu hari terjadi saudara. Saudara percaya itu. Harapkan hal yang besar. Harapkan hal yang besar. Percaya dan berkatakan. Taruh terus di mata. Ketika saudara angkat tubuh dan darah Yesus. Tuhan, ini mimpiku. Ini impianku. Ini janjimu kepadaku Tuhan. Aku percaya Tuhan. Kemanapun aku pergi Tuhan. Kemanapun kau bawa aku Tuhan. Aku taruh ini di mataku Tuhan. Pengharapanku di dalam Kau Tuhan. Apa yang Tuhan berikan dalam hidupku hal yang besar Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku berjalan dengan iman Tuhan. Sesuatu yang ajaib terjadi saudara. Amin. Saya mau cerita di Alkitab saudara. Hari itu saudara. Bapak Yairus. Punya anak, sakit keras sudah sekarat hampir mati. Yairus berkata, Tuhan Yesus datang segera. Anakku hampir mati. Tuhan Yesus mendatangi Yairus, berjalan menuju rumah Yairus. Sementara dalam perjalanan ke rumah Yairus, tiba-tiba Tuhan Yesus dicegat. Ada perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dengan kesakitan yang sangat, badannya diseret. Di antara kerumunan orang banyak, sangat sakit. Tiba-tiba dia berkata, perempuan pendarahan ini, asal kau jamah ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Dan perempuan ini menjamah jubah Yesus. Menjamah jubah Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus berpaling dan berkata, ada seseorang yang menjamahku. Ada tenaga di dalamku keluar. Dan Yesus memandang perempuan itu. Hai anakku, engkau sembuh. Jadi saudara, percakapan Yesus dengan perempuan pendarahan ini menghentikan. Ya mau gak mau Yesus tiba-tiba mendoakan orang sakit kan. Jadi harus berhenti dulu saudara. Percakapan perempuan dengan perempuan pendarahan ini menghentikan perjalanan Yesus ke tempat Yairus, anaknya yang sakit itu. Yairus sudah wah kacau balau saudara. Aduh gimana ini? Tuhan Yesus segera tolong, anakku mau mati ini.
kacau saudara Yairus. Kemudian saudara tahu, Yairus gak pernah tahu. Di dalam Tuhan Yesus, saya mau berkata saudara, tidak ada waktu yang terlambat. Coba ngomong kanan kiri. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada waktu yang terlambat. Dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Sebab Tuhan adalah kekekalan. Amin. Tuhan adalah kekekalan, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi orang, tidak dibatasi situasi keadaan. Tuhan Yesus kekekalan. Jadi tidak mungkin tidak ada pemulihan. Kalau orang berkata terlanjur, udah telat sudah, tidak ada pemulihan, tidak ada mujizat. Wah sudah deh, hopeless, gak ada harapan. Berharap, amin. Saudara pasti ada pemulihan. Karena Tuhan adalah terang yang hidup, amin. Tuhanlah pemulih itu, Tuhanlah penyembuh itu, amin. Kemudian ketika Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya sama Yairus, walaupun Yairus sudah mau kecewa, ya Yairus itu sudah, aduh ini gimana anakku, tiba-tiba ada orang lari tergopoh-gopoh. Tuhan Yairus, udah jangan menyusahkan guru, anakmu sudah mati. Ya, wah saudara Yairus hari itu kecewa. Mungkin dia kecewa dan terus memandangi Tuhan Yesus. Yairus, coba ya Tuhan, kalau engkau lebih cepat lagi ya Tuhan, anakku pasti gak mati Tuhan. Tapi saya mau berkata saudara, Tuhan Yesus memandang matanya, ketemu mata Yairus. Tuhan Yesus memandang mata Yairus. Tuhan memandang hati Yairus yang paling dalam. Dan berkata, percaya saja. Only believe. Tiba-tiba saudara, itu only believe terus yang di telinga saya saudara. Karena yang terus di telinga saya, only believe. Sekalipun semuanya tidak memungkinkan. Sekalipun semuanya mustahil. Tapi Tuhan berkata, only believe. Percaya saja. Jadi saya ingat Smith Wigglesworth ini sekali lagi saudara. Ini orang saudara, dia menyembuhkan banyak orang dan membangkitkan banyak orang mati saudara. Puluhan orang mati dibangkitkan. Smith Wigglesworth tukang ledeng. Orang yang tidak berpendidikan, sederhana. Ini orang saudara katanya baca buku aja, baca Alkitab aja masih sering dieja-eja saudara. Tapi bacaannya Alkitab tiap hari saudara. Sebentar buka Alkitab. Jalan kemana? Pelayanan buka Alkitab. Di mana buka Alkitab? Baca Alkitab terus saudara. Kayak gitu hidupnya saudara. Tapi dia terkenal dengan apa yang dia ucapkan dan dia khotbahkan. Hanya 2 kata saja. Apa saudara? Only believe. Percaya saja. Coba ngomong kanan kiri. Percaya saja. Pemulihan pasti terjadi dalam keluargaku, dalam hidupku. Percaya saja, lawatan Tuhan terbesar pasti terjadi. Percaya Indonesia mengalami pemulihan. Percaya Indonesia diselamatkan. Mari bangkit berdiri. Shikarala pashidi kiri. Kihara patatata shikiri. Kihara tatatata shikiri. Saya tahu dan tahu Tuhan ada di sini. Kuasanya bekerja. Ketika engkau membuka hatimu dengan lebar. Tuhan ini aku, pakai hidupku Tuhan. Tuhan ini aku Tuhan. Kami letakkan semuanya di mezbahmu Tuhan. Tuhan kami tahu dan pasti Tuhan. Destiny kami akan kuat, penuh, utuh, sempurna Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan.
damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus, pulanglah dengan berkat yang terbaik dari surga. Pintu berkat surga, blessing supranatural dibuka, turun atas setiap yang percaya. Dan di dalam nama Yesus, engkau akan melompati tembok kemustahilanmu, tembok keterbatasanmu. Engkau akan berjalan dalam kuasa keajaiban Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, hamba berdoa, ada kekuatan yang tak terbatas di dalam dirimu. Engkau tidak akan menyerah. Berapapun engkau harus membayar harganya, karena anugerah Tuhan memampukan engkau berjalan bersama Tuhan. Engkau dipanggil untuk menantikan Tuhan, menantikan lawatan yang terbesar. God can do it again. Tuhan sanggup melakukannya lagi. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan, kasih-Nya yang ajaib, kekuatan keperkasaannya mengalir dalam nama Yesus, turun dalam hidupmu. Sepanjang minggu ini engkau diberkati dalam nama Yesus.